Hello guys, ular adalah salah satu makhluk yang paling ditakuti di dunia. Dan di bumi ini terdapat lebih dari 3000 spesies ular yang diketahui. Namun hanya ada 200 spesies dari mereka yang menimbulkan bahaya besar bagi manusia. Dan di antara 200 spesies ini ada beberapa spesies yang memiliki racun paling berbahaya dan sangat mematikan. Jenis ular apa sajakah itu? Berikut ini beberapa spesies ular paling beracun di dunia. Dan mari kita mulai. Welang. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Welang atau yang dikenal dengan banded crab adalah spesies crab terbesar dengan panjang maksimum 2,1 meter. Spesies ular ini tersebar di Asia bagian selatan dan tenggara. Hal yang paling menonjol pada ular ini adalah warna kulit mereka, yaitu belang hitam dan kuning bergantian di seluruh tubuhnya. Ular yang mencolok ini biasanya memakan jenis ular lain, tetapi secara rutin mereka mengemil ikan dan katak. Welang memiliki reputasi sebagai ular yang sangat berbisa, namun mereka hampir tidak terlihat di siang hari, karena sebagian besar aktivitas mereka adalah setelah malam tiba, dan saat itulah mereka cenderung menggigit dan lebih berbahaya. Sedangkan pada siang hari mereka lebih suka bermalas-malasan di lubang dekat rerumputan atau saluran air. Jika tempat pertahanan ular ini terganggu, biasanya mereka menyembunyikan kepala mereka di bawah lilitan tubuhnya, dan mereka lebih suka dibiarkan sendirian. Bagi siapa saja yang mengganggunya, mereka akan menggigit dan mengeluarkan sekitar 20-114 mg racun, yang akan menyebabkan muntah, diare, pusing, dan sakit perut. Semakin banyak dosis racun ditambah dengan kurangnya perawatan, maka akan menyebabkan hal yang lebih buruk, yaitu gagal napas dan berujung mati lemas. Boomslang. Boomslang adalah spesies ular pohon yang tersebar luas di benua Afrika. Dalam bahasa Afrika, boomslang diterjemahkan sebagai ular pohon, yang berarti sebagian besar waktu ular ini dihabiskan menggantung di pohon. Perburuannya juga sangat bergantung pada pohon, karena mereka dapat berkamuflase meniru cabang pohon jika ada mangsa. Dengan cara yang hampir tidak bergerak, mereka hanya menunggu mangsanya mendekat, lalu melepaskan racun yang kuat ke korbannya. Mereka juga memiliki taring besar dan rahang sangat fleksibel, yang dapat membuka hingga 170 derajat. Meskipun memiliki racun yang berbahaya, boomslang sepanjang 1,6 meter akan berhati-hati dan memilih mangsa mereka. Jika mangsanya berukuran besar, biasanya mereka lebih memilih melarikan diri daripada menyerang. Mereka lebih sering memilih katak, kadal, dan bunglon sebagai mangsanya. Itu sebabnya meskipun menjadi salah satu ular paling berbisa di dunia, namun untuk mengakibatkan kematian pada manusia sangat sedikit. Ditambah lagi racun mereka bekerja cukup lambat. Biasanya muncul beberapa jam setelah gigitan, sehingga cukup waktu untuk mencari pertolongan medis. Selain itu, untuk memberikan korban rasa aman, dapat dilakukan transfusi darah jika antibisa belum diberikan dalam waktu 24 hingga 48 jam. Taipan pesisir. Taipan pesisir atau dalam bahasa Inggris disebut coastal taipan adalah spesies taipan yang tersebar luas di pesisir utara dan timur Australia, juga Papua. Taipan pesisir dikenal tidak hanya karena racunnya yang sangat kuat, tetapi juga ukurannya. Di Australia mereka dianggap sebagai ular berbisa terpanjang yang dapat tumbuh hingga 2 meter. Bahkan menurut catatan yang disimpan oleh Museum Queensland, menunjukkan bahwa taipan pesisir terpanjang adalah sekitar 3 meter. Ular ini mengandung salah satu racun paling mematikan dari semua ular terestrial. Dikatakan mereka adalah peringkat ketiga paling berbisa dari semua jenis ular.
Satu gigitan dari ular ini dapat menyuntikkan racun 120 mg hingga 400 mg. Racun mereka dapat menyebabkan gejala seperti pendarahan dalam, kerusakan ginjal, muntah, dan kejang-kejang. Jika tidak diobati, korban bisa mati dalam waktu 30 menit, namun biasanya 2,5 jam, tergantung individu dan jumlah racun yang disuntikkan. Akibat gigitan ular ini yang tidak diobati telah menyebabkan kematian 100 orang yang terjadi hingga tahun 1950-an. Ketika anti bisa diberikan, hanya ada 1 orang yang diketahui selamat dari gigitan fatal pada akhir 1940-an. Tetapi darahnya telah berubah menjadi sangat hitam pada saat perawat merawatnya. Raja Kobra. Hampir semua orang mungkin sudah mengetahui betapa berbahayanya Raja Kobra, atau yang lebih dikenal King Cobra ini. Mereka adalah ular berbisa terpanjang di dunia. King Cobra dewasa dapat tumbuh hingga 4 meter. Bahkan yang pernah tercatat ular ini ada yang sepanjang 6 meter. King Cobra sangat dihormati di beberapa negara Asia seperti India, Myanmar, dan Sri Lanka. Ular ini adalah hewan endemik India dan mereka menjadi reptil nasional di negara itu. Selain reputasinya yang menakutkan, King Cobra juga dikenal sebagai pemburu di kerajaan ular itu sendiri, karena King Cobra juga memangsa ular jenis lain. Sementara itu jenis ular lain yang serupa hanya mengejar burung dan kadal, atau biasanya hewan yang tidak agresif. King Cobra biasanya akan menyerang saat mengerami, atau ketika merasakan gangguan di dalam ruang pribadinya. Mereka akan mengangkat kepalanya dan memperpanjang tudungnya, sebagaimana yang populer dalam penggambaran ular. Ketika King Cobra menyerang, gigitannya hanya dapat ditahan selama 8 menit. Efek gigitannya antara lain rasa sakit yang menyiksa hingga melumpuhkan. Untuk kasus ringan biasanya korban akan mengantuk kemudian koma. Dan tingkat kematian akibat dari gigitan King Cobra berkisar antara 50 hingga 60%. Taipan pedalaman. Taipan pedalaman atau dalam bahasa Inggris disebut inland taipan adalah spesies taipan berbisa tinggi dan menyandang gelar sebagai ular paling berbisa di dunia. Tak heran jika ular ini kadang-kadang disebut ular ganas, dan keganasan ini bahkan melampaui dunia ular karena spesies ini memiliki racun paling mematikan yang pernah diketahui. Reptil ular endemik di Australia Tengah dan Australia Timur ini pertama kali dikenali oleh dunia ilmiah pada akhir tahun 1870-an, namun kemudian menghilang cukup lama. Pada abad berikutnya mereka ditemukan kembali pada tahun 1972. Menurut para ahli ular, taipan pedalaman telah berevolusi untuk berburu mamalia secara eksklusif, dan racun yang menjadi alat penting dalam berburu telah beradaptasi menjadi lebih mematikan bagi manusia dan mamalia. Dengan satu gigitan, ular ini dapat membunuh setidaknya 100 pria dewasa, dengan satu kematian terjadi dalam waktu 30 hingga 45 menit jika korban dibiarkan tanpa diobati. Apa yang membuatnya lebih berbahaya adalah mereka sangat cepat dan tepat ketika menyerang. Meskipun sebenarnya ular ini cenderung pemalu dan lebih suka melarikan diri daripada melakukan serangan langsung, tapi celakalah kalian jika mencoba menghalangi jalan pelarian ular ini. Mamba hitam. Mamba hitam atau dalam bahasa Inggris disebut black mamba adalah spesies ular yang cukup populer setelah King Cobra. Mereka merupakan spesies mamba besar yang endemik di benua Afrika dan juga salah satu ular yang paling ditakuti di benua itu. Nama mamba hitam diambil dari warna mulutnya, sedangkan warna ular itu sendiri umumnya abu-abu atau coklat tua. Ular ini adalah ular berbisa terpanjang di Afrika dan juga terpanjang kedua di dunia setelah King Cobra. Panjang mereka bisa mencapai 3 meter. Bahkan ada laporan yang menyebutkan black mamba ada yang tumbuh hingga 4,5 meter.
Ular ini juga terkenal sebagai ular tercepat di dunia yang dapat merayap dengan kecepatan 12,5 mil per jam atau 2 km per jam menurut National Geographic. Tetapi kecepatannya itu lebih dilakukan untuk melarikan diri dari bahaya daripada untuk berburu. Beralih ke racunnya yang ampuh sebagai upaya terakhir untuk pertahanan. Racun itu akan segera bekerja dan dapat menyebabkan keruntuhan dalam waktu sekitar 20 menit tanpa pengobatan. Jika tidak diberikan antibisa kepada korban, biasanya akan menyebabkan kematian yang terjadi 7 hingga 15 jam setelah terkena gigitan ular ini. Nah guys, itulah beberapa spesies ular paling beracun di dunia. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan bagikan ke sosial media lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.